Kita akan segera mulai ibadah hari ini. Dan hari ini spesial ibadah perjamuan kudus. Saya percaya kita semua ada di sini karena ingin berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam saat teduh mempersiapkan hati kita semua. Bahwa hati kita menyentuh hadirat Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang sangat besar bagi kami semua di tempat ini. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan, mempersembahkan penyembahan kami, ukupan kami, menyenangkan hati Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Mari naikkan penyembahanmu untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang besar melebihi segalanya. Ku menyembahmu saat yang indah. Hanya dekat dengan Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Mari bangkit berdiri dan kita menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhanku. Ya rasa. Nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Nyatakan perbuatan-perbuatannya yang hebat. Haleluya. Ya nyatakan kebaikannya yang hebat, berkasa, mulia, besar. Ya Rabbashe. Haleluya. Kami mengangkat suara menyembah-Mu Yesus Tuhan. Allah Israel, Allah Yakub, Allah yang besar, kuat dan gagah perkasa. Yes Lord, yes Lord. Kebaikan-Mu menyertai hidup kami Tuhan dan tak pernah berhenti. Ya Bashema, ya Bashema, ya Sema, ya pujian dan ukupan hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan ukupan hanya untuk-Mu Yesus Tuhan kami yang hebat, perkasa, mulia, kekal berkuasa selamanya. Ya Rara Shema, Yahweh Shema. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau besar Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Ya hati kami berseru padamu, mulut kami bersuka cita karena kehebatan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Boshe, haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyatakan kemegahan Raja. Kemegahan Raja.
dalam kemuliaan. Amin. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, dia datang dalam terang. Amin Tuhan. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, dia datang dalam terang. Lord, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allah, selamanya besar, selamanya besar. Haleluya. Dan ajaib besar Allahku, besar Allah. Nyanyikan besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Lagi katakan kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, dia datang dalam terang. Yesus Tuhan, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar. Besar Allahku, besar Allahku. Yes Lord, selamanya besar Allah, selamanya besar Tuhan, selamanya besar dan ajaib. Tuh besar Allahku, besar Allah. Nyanyikan besar ya Tuhan, selamanya besar dan ajaib. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyi
hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar ya Allah. Yes Lord, sebab Kau besar Tuhan, ya dan ajaib. Tuhan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Haleluya Tuhan, Tuhanku. Jemaat saja katakan besar Allahku. Lagi katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Lagi dengan iman katakan besar Allahku, besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Silo Allahku, haleluya, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhan, mari sembah Dia. Yerabashir, layak Kau ditinggikan Tuhan. Yes, ever. Haleluya, haleluya. Layak Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak namamu ditinggikan, sebab Kau besar Tuhan. Besar Engkau Yesus, besar Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Yahuwa Bashem Aradada Seba. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala pujian penghormatan tertinggi hanya padamu Tuhan. Nyanyian pujian keluar dari tenggorokan kami menyatakan kedahsyatan Tuhan yang hebat. Raboshe.
melebihi segalanya. Yahweh Basheba, layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Tuhan. Ya, sukacita, gembira, sorak-sorai kemenangan hanya bagi Tuhan yang hebat. Hera Yahweh Basheba, Hana Yara Basheba, dahsyat dan baik Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kemuliaan-Mu Yesus mengelilingi kami semua di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Makasih Roh Kudus. Pujian bagimu Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, selalu menyatakan kehebatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami hari ini. Terima kasih untuk cara-Mu memperlakukan kami. Dan hari ini kami datang menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu, menyatakan perbuatan Tuhan yang besar, kemegahan Tuhan yang besar, kehebatan Tuhan yang luar biasa, kedahsyatan Tuhan yang tidak bisa ditandingi dengan pikiran kami. Engkau hebat Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dan kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami alaskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami nyatakan Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak yang percaya Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Angkat tangan dengan saya. Tinggi-tinggi angkat tangannya saudara. Jangan yang begini kurang seru. Ini 3/4. Yang gini nih. Full. All out untuk Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian Raja di atas segala raja. Sama-sama nyatakan Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang bertahta selamanya. Engkaulah Raja,
Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan, yes Lord, sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, haleluya. Yesuslah Raja, sama-sama katakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. 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 Kasih salam dulu. Yang mungkin datang terlambat tadi kasih salam lagi. Bersyukurlah kepadanya. Katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, amin, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud agunglah kebangkitanmu, ya agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahku, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat, amin, nasibmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Hey, hey. Haleluya. Sama-sama saya bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
pujian baginya, karena Dia Raja. Oh, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Yang beri hidup, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Agunglah kebangkitanmu, yeah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan yeah. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Yes. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sebab Kau Raja kami, kekuatan kami, penolong kami Tuhan. Haleluya. Lord. Sama-sama katakan, Kau yang percaya, Kau yang percaya, sungguh sembah sujud. Lagi, Kau yang percaya Tuhan, Kau yang percaya. Yes. Lagi, katakan, Kau yang percaya Tuhan, Kau yang percaya. Sujud, Kau yang percaya Tuhan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Lagi berikan sorak-sorai lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ya Yesus saya, mari hamba Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sekali lagi, ya Yesus sayang. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa kasih Allah turun mengalir memenuhi setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bawa anak-anak ini, kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih Allah Tuhan memenuhi akan kehidupan anak-anak ini. Sejak sekarang ini dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka.
Roh-Mu yang hidup Tuhan turun atas mereka. Sehingga kami katakan bahwa roh Tuhan Allah ada pada mereka. Karena Tuhan sendiri yang telah mengurapi akan kehidupan anak-anak ini. Engkau pakai guru-guru sekolah minggu yang hari ini akan mengajar mereka. Urapi dengan urapan baru, hikmat Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga lewat guru-guru sekolah minggu anak-anak ini Tuhan dibawa kepada pengenalan akan Engkau. Sejak mereka kecil sampai mereka menjadi besar. Diteguhkan janji kebenaran daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dan mempersiapkan persembahan juga setelah ini. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Gereja Chandra Bendesa. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Ini keluarga kita sering-sering datang di sini. Haleluya. Mungkin yang baru datang lambaikan tangan. Yang baru datang puji Tuhan 1.000 orang di belakang. Yang kedua pengumuman berikutnya, jika jemaat Tuhan butuh didoakan atau konseling, nanti bisa pendeta pendeta Sari. Kemudian baptisan dan bimbingan pranika penyerahan anak bisa menghubungi pendeta Deni Karundeng. Kegiatan mingguan Selasa ada doa puasa di tempat ini jam 4 sore dan disertai dengan ibadah keluarga nanti jam 7 malam atau jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir ibadah minggu depan kita ketemu lagi di sini dan yang menjadi pembicara adalah Pendeta Hendriko Korah. Tuhan berkati dan kita akan mendoakan persembahan. Mari siapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berseru nama Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kasih bagi kami. Hari ini kami akan berikan persembahan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik persembahan perpuluhan, pengucapan syukur atau persembahan lainnya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan nyata. Dan yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri. Tapi kami memberi dengan rasa ucapan syukur cinta kami kepada Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Aku sanjung kau Tuhan, sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah
di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, amin, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan, ku sanjung Kau di tempat ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar, amin Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Selalu kan ku datang menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin Tuhan. Amin Yesus, sebab Kau yang layak disanjung Tuhan. Irebese marabase, Kau layak disanjung Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami beri kemuliaan bagi-Mu ya Raja kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji, amin Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, haleluya. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji, amin. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak
tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan. Datanglah kerajaanmu dan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan. Yes, Lord. Haleluya. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami janjikan tidak ada satupun yang kami curi. Kami kembalikan kepada Engkau yang layak untuk menerima segala-galanya. Biarlah umat-Mu dikuatkan, umat-Mu dirubahkan, umat-Mu benar-benar mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan bertahta dalam hidup kami, jadi raja di atas segala raja, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan seluruh umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan di tahun yang baru ini pertama. Dan saya mencoba membawa Anda pada 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat 7 bicara tentang apa yang Paulus kerjakan, apa yang Paulus lakukan dalam seluruh kehidupannya sehingga hidupnya menjadi hidup yang bermakna, hidupnya menjadi hidup yang berarti. Percaya atau tidak 2 Timotius 4 ayat 7 menjadi ayat evaluasi bagi saya waktu meninggalkan 2023 dan menjadi ayat standar bagi saya untuk mengukur seluruh perjalanan saya di 2024.
2 Timotius 4 ayat 7 ayat terkenal, tapi biasanya terkenal di rumah duka. Tapi hari ini mari kita renungkan sama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus bicara tentang 3 aku telah. 3 hal yang dia kerjakan dalam seluruh kehidupannya. 3 hal di mana dia menghidupi sebuah kehidupan tanpa penyesalan sama sekali. Sebuah kehidupan di mana dia mengabdikan diri bagi Tuhan dan sesama. 3 hal yang dia lakukan. 3 kata aku telah. Nomor 1 dia berkata aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nomor 2 dia berkata aku telah mencapai garis akhir. Dan nomor 3 dia berkata aku telah memelihara iman. Nah mari kita lihat nomor 1 lebih dulu. Paulus berkata aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bahasa Inggris saya suka terjemahan King James Version, dia berkata I fought a good fight. Aku telah berjuang pada sebuah perjuangan yang baik. Aku telah bertanding pada sebuah pertandingan yang baik. Aku telah berperang pada sebuah peperangan yang baik. Berarti pertanyaan Paulus kepada setiap kita hari ini, kalau dia bisa bertanya, dia bertanya nomor 1, do you still fight? Do you still fight? Apakah kamu masih terus berjuang? Apakah kamu masih terus bertanding? Apakah kamu masih tetap berperang hari ini? Dengan kata lain, Paulus bertanya kepada kita, hari ini masihkah kita percaya? Masihkah kita beriman? Masihkah kita berbuat baik? Masihkah kita menghidup kebenaran? Paulus tidak bertanya apakah hidup ini adil atau tidak adil. Paulus tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakadilan. Tetapi sekalipun hidup ini penuh dengan ketidakadilan, pertanyaan Paulus sederhana. Dia bertanya, ketika kita mengalami ketidakadilan dalam hidup ini, masihkah engkau bisa mengampuni orang yang berbuat salah padamu? Do you still fight? Paulus tidak bertanya hidup keras atau tidak keras. Dia tahu hidup ini keras. Tetapi ketika kita mengalami kekerasan dalam hidup, pertanyaan Paulus sederhana. Do you still have faith? Kamu masih punya iman? Do you still fight? Walaupun hidup ini keras. Paulus tidak bertanya apakah hidup ini adalah hidup yang mengecewakan atau tidak mengecewakan. Paulus tahu bahwa hidup ini penuh dengan kekecewaan. Tetapi sekalipun di tengah-tengah kekecewaan dalam kehidupan, pertanyaan Paulus kepada setiap kita adalah, masihkah kita tetap kuat di tengah-tengah kekecewaan? Do you still fight? Masihkah kita berharap? Masihkah kita berdoa? Masihkah kita bersabar? Masihkah kita murah hati ketika hidup mengambil banyak hal dalam kehidupan kita? Masihkah tangan kita terulur untuk menolong orang lain sekalipun kita mungkin tidak lagi punya banyak? Ketika hidup memberi 1000 alasan untuk berputus asa, pertanyaan Paulus sederhana, apakah Anda masih tetap berharap? Do you still fight? Saya tahu bahwa dalam kehidupan saya belajar dalam hidup dan saya belajar dari Alkitab bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Dan tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Persoalan dengan kita adalah selalu kita mudah iri pada keberhasilan orang lain. Tapi pertanyaannya waktu dia bekerja keras, apakah Anda iri? Seringkali kita iri pada mujizat orang lain. Luar biasa ya, orang itu bisa dapat mujizat. Kok Tuhan tidak buat mujizat yang sama dengan saya? Persoalannya adalah ketika dia punya masalah, apakah Anda iri dengan masalah yang dia alami? Sebab tidak ada mujizat tanpa masalah. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Waktu kita mau, saya mau menang, saya mau menang. Kenapa dia menang? Saya tidak bisa menang. Kita lupa satu hal, bahwa orang itu harus lebih dulu mengalami peperangan sebelum dia menghadapi kemenangan. Apakah Anda iri kepada kemenangannya dia, tapi apakah Anda juga iri kepada peperangan yang dia hadapi? Bahkan ini yang saya percaya, bukan hanya tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tapi saya percaya semakin besar peperangan, semakin besar kemenangan. Bukan hanya saya percaya bahwa tidak ada mujizat tanpa masalah, tapi saya percaya semakin besar persoalan yang kita hadapi, semakin besar mujizat yang akan kita lihat. Seringkali saya percaya bahwa bukan hanya bahwa tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras, tetapi semakin besar usaha, semakin besar kerja keras, semakin besar kesempatan untuk kita melihat keberhasilan dalam kehidupan Anda dan saya. John Maxwell berkata bahwa mujizat yang kecil lahir dari masalah yang kecil. Mujizat yang besar lahir dari masalah yang besar. Kemudian dia bertanya, Anda mau mujizat besar atau mujizat kecil?
Kalau Anda mau mujizat besar berarti siap-siap dapat masalah. Kalau Anda mau mujizat kecil, siap-siap punya masalah kecil. Tergantung Anda mau lihat yang mana. Sebab itu Paulus bertanya kepada setiap kita, do you still fight? Kamu mau berjuang enggak? Kamu masih tetap berharap enggak? Kamu masih tetap bisa kuat berdiri di atas dua kakimu atau tidak? Kamu masih tetap melakukan kebenaran atau tidak? Do you still fight? Nomor 2, pertanyaan Paulus, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Pertanyaan Paulus pertama adalah, do you still fight? Kamu masih berjuang atau tidak? Pertanyaan pertama adalah pertanyaan tentang iman dan keberanian. Tetapi pertanyaan Paulus kedua adalah, will you finish it? Apakah engkau akan menyelesaikannya atau tidak? Pertanyaan kedua Paulus adalah pertanyaan tentang kesetiaan dan ketekunan. Sebab Anda lihat seringkali kita mudah memulai sesuatu yang baru, tapi persoalannya kita seringkali tidak menyelesaikan apa yang kita mulai. Mudah untuk punya ide-ide brilian, tapi persoalannya apakah Anda akan melakukan dan bukan hanya melakukan, tapi menyelesaikan apa yang Anda punya ide dari semulanya. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Seringkali kita hanya mau melakukan, tetapi kita tidak pernah mau menyelesaikan. Satu kali percaya itu mudah, terus menerus percaya itu yang sukar. Satu kali mengampuni orang itu mudah, terus menerus mengampuni orang yang bersalah itu sukar. Satu kali berbuat baik itu mudah, persoalannya terus menerus berbuat baik itu yang sukar. Seringkali kita buat kebaikan satu kali, kita puja-puji diri kita seumur hidup hanya demi karena satu kebaikan. Dulu saya 50 tahun yang lalu saya, oh my God. 50 tahun, 20 tahun, 10 tahun yang lalu, dulu saya pernah, dan kita hidup dari pengalaman kebaikan yang dulu, sementara kita sudah tidak berbuat baik hari ini. Satu kali saya ngomong dengan seorang jemaat, kebetulan jemaat kaya, dan dia tanya sama saya, apa passion Pak Doni? Saya bilang, saya tahu dalam pelayanan. Saya bilang, saya tahu saya sudah bertambah tua, dan jarak saya antara saya dan orang-orang muda semakin besar. Usia, bahasa saya sudah berbeda dengan bahasa mereka. Seringkali mereka juga sudah bosan dengarkan saya. Tetapi sekalipun demikian, my passion, gairah saya dalam pelayanan adalah melihat orang-orang muda mengalami revival dari Tuhan. Dan waktu saya bilang itu, dia berkata pada saya, tapi persoalannya Pak Doni, generasi muda sama sekarang mental tempe semua. Saya bilang, kenapa mental tempe? Dia bilang, gak ada niat juangnya sama sekali. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, contoh anak saya, lulus dari kuliah, datang sama saya, bilang, Pak minta modal untuk buat usaha dengan teman-teman, kami mau join. Saya tanya, mau buat usaha apa? Dia berkata, kami mau buat usaha begini. Dia kasih portofolio perusahaan yang akan mereka bangun. Dia bilang sama saya, ada contoh di daerah lain, ada orang lakukan ini, berhasil, dia dapat begini. Singkat cerita, sang ayah memberi dia modal. Mereka bangun usaha itu. Bulan pertama banyak promosi, banyak pelanggan. Bulan kedua sedikit promosi, sedikit pelanggan. Bulan ketiga sudah tidak ada promosi, hampir tidak ada pelanggan. Bulan keempat anak saya datang sama saya, bilang, Pak minta tambahan modal. Saya tanya sama dia, kenapa? Kamu mau menyelamatkan perusahaanmu yang itu? Dia jawab, tidak, perusahaan yang ini mau kita tutup Pak. Dan kita akan mulai usaha yang baru dengan teman-teman. Kita mau join lagi. Kami mau buat usaha begini. Dia kasih portofolio perusahaan yang baru. Sudah ada contoh di tempat lain. Orang lakukan ini, berhasil. Hasilnya begini. Tambahan modal. Dia bilang begini, lu pikir itu duit turun dari langit? 4 bulan bangun usaha, sudah kamu rasa tidak kuat, kamu langsung tutup, kamu tidak coba perbaiki apa yang salah, kamu tidak coba perbaiki produkmu, kamu tidak lakukan itu, mental tempe semua dia bilang. Tidak punya niat juang. Dan saya berpikir seringkali sama. Kita seringkali mudah memulai sesuatu yang baru, kita mudah punya euforia untuk sesuatu yang baru, tetapi seringkali kita tidak punya ketekunan untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Satu kali saya baca sebuah artikel menarik. Artikel itu bicara tentang negara di Asia dengan angka bunuh diri tertinggi. Negara di Asia dengan angka bunuh diri tertinggi tak tergoyahkan puluhan tahun adalah negara Jepang.
Tapi survei hari ini membuktikan, kata artikel itu, bahwa negara di Asia dengan angka bunuh diri tertinggi adalah negara Korea Selatan. Menggeser kedudukan Jepang selama puluhan tahun yang tak tergoyahkan. Tapi yang lucu dan yang menarik dari survei tersebut, selama ini negara dengan angka-angka bunuh diri, selalu angka bunuh diri laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ternyata laki-laki lebih banyak stres daripada perempuan. Tapi yang menarik dari Korea Selatan adalah angka bunuh diri perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dan angka bunuh diri perempuan usia produktif lebih tinggi daripada angka bunuh diri perempuan usia non-produktif. Perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Saya tidak tahu berarti di negara Korea Selatan perempuan-perempuan muda banyak yang stres dan depresi. Anda tanya kenapa stres depresi, saya tidak tahu. Mungkin persaingan kecantikan di sana bertambah tinggi standarnya. Sebab laki-laki di Korea Selatan saya tidak bilang laki-laki tampan, laki-laki di Korea Selatan saya bilang laki-laki cantik. Mohon maaf kepada semua penggemar BTS, EXO, NCT, TXT, Seventeen, GOT7. Dari mana Pak Doni tahu? Bahan khotbah. Kalau saya lihat penyanyi idol K-pop yang male, yang laki-laki, saya percaya bahwa make up mereka lebih mahal dan lebih banyak daripada make up istri saya. Tapi whatever lah, bunuh diri adalah tindakan berhenti dari kehidupan ketika kehidupan itu belum selesai. Bunuh diri adalah tindakan di mana seseorang lebih berani mati daripada berani hidup. Untuk hidup butuh keberanian, untuk mati tidak perlu keberanian. Wow, gak ada yang bilang amin. Pak Gun bilang yes, thank you. Ada banyak orang lebih mudah menyerah. Ada orang jawab sama saya, tapi orang Indonesia, oh Pak, orang Indonesia masalah segunung dia anggap gak ada masalah apa-apa. Jadi gak ada yang bunuh diri. Ya maybe mungkin, tetapi saya melihat ada banyak orang masih hidup, masih bergerak, masih beraktivitas, masih bekerja. Tetapi saya selalu menemukan ada sesuatu yang mati dalam hati mereka. Saya menemukan ada pegawai-pegawai kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mereka pergi pagi-pagi pulang malam-malam. Tetapi mereka masih bekerja. Tetapi gairah untuk bekerja sudah tidak ada. Harapan untuk meniti karir yang lebih baik sudah tidak ada. Saya melihat ada banyak orang masih datang ke gereja, masih hadir di gereja, masih beribadah dari minggu ke minggu. Tetapi sebenarnya iman mereka sudah menjadi mati. Saya melihat ada banyak anak muda masih berteman dengan teman-temannya, masih ketawa hahaha. Tetapi sebenarnya passion dan gairah mereka untuk hidup sudah tidak ada. Mereka sudah tidak mau bekerja, mereka hanya mau bersenang-senang. Bahkan saya menemukan ada banyak pendeta setelah puluhan tahun melayani Tuhan, kasih mereka pada Tuhan sudah menjadi mati. Saya melihat ada oknum-oknum dari medis, dari pekerja-pekerja medis, dokter, suster, yang mungkin sudah terlalu banyak melihat orang menderita, sudah terlalu banyak melihat pasien yang mati, sehingga ketika ada pasien yang sakit, betul-betul kesakitan, keluarga sudah bingung, susternya biasa-biasa saja. Belas kasihan hati nurani terhadap manusia sudah mati. Saya sebut orang-orang ini adalah zombie-zombie kehidupan. Mereka masih ada, masih hidup, masih bernafas, masih bergerak. Tetapi sesuatu dalam kehidupan mereka mati. Keputusasaan, kekecewaan, ketidaktahuan harus berbuat apa. Kepahitan sudah mematikan kehidupan mereka. Bahkan dalam 2 Timotius 4, Paulus bicara tentang 3 pain in life, 3 rasa sakit dalam kehidupan yang bisa membuat seseorang mati di dalam. Pengharapannya mati, menjadi berputus asa, kecewa, kepahitan, menjadi bimbang dan ragu, penuh dengan ketakutan. 3 pain in life, rasa sakit dalam hidup yang dialami oleh Paulus sendiri, yang dia percaya bisa membuat dia menyerah di tengah jalan.
Mari Anda lihat 3 rasa sakit yang dialami oleh Paulus. Mulai dari nomor 1 ayat 14. Lihat apa yang Paulus katakan di ayat 14. Rasa sakit yang dia alami, yang dia percaya bisa membuat dia menyerah. Yang dia percaya bisa membuat dia berhenti. Yang dia percaya bisa membuat dia berputus asa. Nomor 1 ayat 14. Ayat 14 2 Timotius 4:14. Alexander tukang tembaga itu telah apa Bapak Ibu? Banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Nomor 1, rasa sakit kehidupan nomor 1 yang pernah dialami oleh Paulus yang bisa membuat dia putus asa, kecewa, pahit, berhenti, mati sesuatu di dalam adalah berjumpa dengan orang jahat. Orang yang secara sengaja menjahati kita. Orang yang secara sengaja mau menggagalkan kita. Orang yang secara sengaja mau menipu kita. Orang yang secara sengaja mau menghancurkan kita. Orang yang secara sengaja mau membuat Anda dan saya hancur. Orang jahat. Saya temukan ini dalam kalangan kekristenan apabila ada orang yang ditipu dan terutama ketika dia tahu bahwa yang menipu dia adalah orang Kristen, biasanya dia akan berkata, oh kalau Kristen model begini lebih baik sudah tidak usah Kristen-Kristenan. Apalagi kalau dia tahu yang menipu dia ada embel-embel di depan atau di belakang, ada embel-embel hamba Tuhan. Ada jemaat bilang saya model begini pendeta dan setan sama saja. Dan saya bilang jangan lupa saya juga pendeta. Nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gereja-gerejaan, nggak Kristen-Kristenan. Menjadi kecewa, menjadi marah sebab Anda berjumpa dengan seseorang yang jahat. Paulus mengalami itu. Nomor 2 ayat 16. Ayat 16, rasa sakit kedua dalam kehidupan yang bisa membuat seseorang menyerah. Ayat 16, Paulus berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama, perhatikan sama-sama apa? Tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya apa? Meninggalkan aku. Rasa sakit kedua yang Paulus katakan adalah rasa sakit the pain of loneliness. Rasa sakit akan kesepian. Dia tidak bicara tentang orang jahat, dia bicara orang jahat di ayat 14 yang pertama. Tetapi yang kedua di ayat 16 dia bicara tentang mereka yang baik. Mereka yang dia sebut teman. Orang-orang yang tidak jahat dan tidak menjahati dia. Orang-orang yang peduli dengan dia. Tetapi dia temukan bahwa sekalipun mereka teman. Sekalipun mereka baik. Tetapi ada satu saat, satu masa di mana dia butuh pertolongan mereka. Dan mereka pun tidak bisa menolong dia. Semuanya meninggalkan aku. Jangan terlalu keras kepada orang lain. Seringkali ketika kita kecewa, kita pada akhirnya mengecewakan orang lain. Seringkali waktu kita sakit hati pada orang yang lain, kita menyakiti orang yang lain pula. Kita terlalu sibuk sakit hati dengan orang yang jahat pada kita, sehingga kita lupa untuk mencintai orang yang baik pada kita. Jangan terlalu keras kepada teman. Setiap orang akan ada dan sampai pada sebuah jalan setapak kehidupan. Itu sebutan saya. Apa itu jalan setapak kehidupan, Pak? Jalan setapak kehidupan adalah jalan di mana kita hanya bisa melalui kehidupan itu seorang diri. Sebab dalam jalan setapak itu hanya bisa dilewati satu orang. Tidak ada orang bisa di sebelah kiri kita. Tidak ada orang yang bisa berjalan di sebelah kanan kita. Sebab sebelah kiri jalan itu jurang. Dan sebelah kanan jalan itu pun adalah jurang. Sesayang-sayangnya orang pada kita, mereka hanya bisa ada di depan kita. Tarik kita berkata, beri semangat, ayo bangkit, ayo kamu harus berusaha, ayo kamu pikir masih ada keluarga, ingat anak-anak, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buat mujizat, ayo semangat. Sesayang-sayangnya orang pada kita, mereka hanya bisa berjalan di depan kita, memberi semangat pada kita, memberi kata-kata penghiburan kepada kita, memberi kata-kata kekuatan pada kita, atau
engkau, mereka hanya bisa berjalan di belakang kita, mendorong kita, mensupport kita. Kamu butuh apa? Informasi tentang lowongan pekerjaan, saya yang cari. Kamu butuh apa? Kamu butuh teman untuk menemani kamu melamar pekerjaan di perusahaan itu, saya temani hari ini. Kamu butuh apa? Kamu butuh uang untuk hidup sementara, coba saya kumpulkan. Ini yang seadanya saya punya, silakan. Semoga bisa membantu engkau. Dia hanya bisa mensupport engkau dari belakang, mereka hanya bisa memompa semangat Anda dari depan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa berjalan di samping kiri Anda, mereka tidak pernah bisa berjalan di samping kanan Anda. Sebab satu kali waktu malam tiba, rasa kesepian menjadi besar. Anda lihat kiri, Anda lihat kanan, Anda lihat muka, Anda lihat belakang, tidak ada seorang pun di kamar Anda. Jangan terlalu keras kepada mereka yang baik. Sebab mau tidak mau, semua orang punya masalahnya sendiri. Beberapa minggu yang lalu, sepanjang minggu saya harus pindah dari satu rumah sakit kepada satu rumah sakit kepada satu rumah sakit. Kenapa? Bahkan ada satu hari 3 rumah sakit yang berbeda. 3 orang yang berbeda. Mendoakan sesayang-sayangnya saya pada yang sakit. Sesayang-sayangnya saya kepada keluarga dari penderita yang sakit. Saya coba bertahan 1 jam. Saya coba bertahan 1,5 jam. Saya mencoba bertahan 2 jam. Tetapi sesayang-sayangnya saya, ada satu saat saya berkata, mohon maaf, saya harus pamit pulang, saya ada jadwal pelayanan, saya ada kesibukan, saya ayah dan punya tanggung jawab atas anak-anak saya kepala keluarga punya tanggung jawab atas keluarga dan istri saya. Mohon maaf, bye-bye, saya harus tinggal, saya doakan nanti. Walaupun di hati saya merasa sangat munafik ketika saya berkata mohon maaf, yang bisa saya lakukan adalah saya berdoa. Sebab hanya itu yang saya bisa lakukan. Saya menuntut diri saya untuk sebisa mungkin menolong mereka. Tapi saya tahu saya tidak bisa menolong mereka. Sebab setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Ada jemaat bilang sama saya, tapi Pak Pendeta tidak mengerti penderitaan saya. Di hati saya kepingin ngomong. Saya berkata, betul saya tidak mengerti penderitaan Anda. Sebab saya bukan Anda. Tapi tolong ingat satu hal, Anda juga tidak mengerti kesusahan saya. Sebab Anda bukan saya. Tiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Jalan kesendirian. The pain in life yang ketiga, rasa sakit ketiga yang Paulus katakan ada pada ayat 18. Nomor 1 dia bicara tentang orang jahat. Nomor 2 dia bicara tentang rasa kesepian. Nomor 3 dia alami yang ketiga dan dia berkata begini. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari apa? Setiap usaha yang jahat. Dia bicara tentang peristiwa yang jahat. Sebuah keadaan yang dia tidak pernah sangka. Sesuatu yang dia tidak pernah inginkan. Saya sebut ini ketidakberuntungan. Saya sebut ini sebagai sebuah kemalangan. Apa itu? Penyakit. Anda tidak pernah berharap untuk sakit. Tetapi penyakit itu bisa datang tiba-tiba. Kematian, kehilangan orang, bencana alam, kerugian, kebangkrutan. Siapa yang pernah berpikir itu? Tetapi sebuah kemalangan, sebuah ketidakberuntungan terjadi. Satu kali mengalami kemalangan, Anda masih kuat. Terus menerus mengalami kemalangan dalam waktu yang singkat akan membuat Anda menjadi lemah. Dan Paulus bicara soal, Anda ingat Paulus bicara soal kapal karam. Paulus bicara tentang bencana alam. Dia mengalami sebuah kemenangan. Dan inilah 3 rasa sakit yang dialami oleh Paulus. Orang jahat dijahati orang jahat. Ditinggalkan oleh teman-teman. Dan yang ketiga, sesuatu yang buruk menimpa dia. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Paulus engkau mengalami 3-tiganya. Engkau mengalami 3 rasa sakit dalam kehidupan. Yang bisa membuat seseorang menyerah. Paulus, why? Mengapa engkau bisa berkata dan aku telah mencapai garis akhir? Kenapa engkau bisa bertahan? Kenapa engkau bisa finish? Kenapa engkau bisa kuat? Kenapa engkau bisa tekun? Kenapa engkau bisa setia? Apa yang membuat engkau ketika mengalami sesuatu yang sulit masih terus memberitakan Injil? Apa yang membuat engkau ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan masih terus percaya? Apa yang membuat engkau ketika mengalami ketidakberuntungan masih terus melayani? Apa rahasianya Paulus? Apa rahasianya?
Mari kita lihat apa yang Paulus lakukan dan dia memberitahukan kepada kita rahasianya. Lihat ayat 14. Lihat bagaimana Paulus berurusan dengan orang jahat. Rasa sakit yang pertama ketika dia bicara tentang orang jahat. Ayat 14 ini yang Paulus lakukan. Dia berkata, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan akan membalasnya menurut apa yang Paulus engkau lakukan ketika engkau mengalami orang jahat menjahati hidupmu. Paulus berkata sederhana, serahkan sama Tuhan. Sama-sama bilang serahkan sama Tuhan. Baru 50% yang bilang, kelihatannya 50% yang lain perlu pelepasan hari ini. Mungkin masih ada pikiran mantan-mantan pacar dalam nama Yesus. Sama-sama bilang serahkan sama Tuhan. Ini yang Paulus lakukan, dia berkata serahkan sama Tuhan sebab dia percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Yang membalas setiap kebenaran orang dengan kebaikan dan membalas setiap kejahatan orang dengan penghakiman. Bahkan Paulus yang sama adalah Paulus yang mengingatkan kita pada salah satu suratannya pada ayat perjanjian lama ketika dia berkata, ingat firman ini, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Membalas sekalipun saya korban, tetapi membalas apa yang saya alami kepada pelaku, itu berarti membuat saya memposisikan diri saya sebagai Tuhan atas hidup orang itu. Paulus bilang serahkan saja sama Tuhan. Dia tetap Tuhan yang baik, dia Tuhan yang adil. Nomor 2, bagaimana Paulus berurusan dengan rasa kesepian. Bagaimana Paulus berurusan ketika dia merasa ditinggalkan oleh orang-orang. Dia tidak ada seorang pun yang mau menolong dia atau tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Dia ada di penjara, masuk ke dalam lubang yang dalam. Jadi penjara zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu dimasukkan dalam lubang, ditutup dari atas sehingga dia sendiri. Bahkan dia berkata 2 Timotius 4, tolong beritahu, suruh si Markus datang, suruh si A datang, sebab aku perlu teman. Tetapi ini yang Paulus lakukan, lihat ayat 17. Ini yang Paulus lakukan dengan rasa kesepian. Sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Paulus, apa yang engkau lakukan ketika engkau merasa kesepian? Dia berkata, saya percaya bahwa dia adalah Tuhan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itu sebabnya sekalipun tidak ada seorang di sekelilingku, Tuhan tetap Tuhan yang mendampingi aku. Tetapi yang saya suka, dia tidak berhenti sampai pada kata mendampingi aku. Tetapi dia berkata Tuhan yang sama adalah Tuhan yang menguatkan aku. Kalau Tuhan hanya ada di samping saya berkata, cup Doni tenang ya, sabar ya, aku ada di sampingmu. Itu menunjukkan dia Tuhan yang baik, tetapi dia tidak punya kuasa untuk menolong saya. Itu sebabnya Paulus bukan hanya bicara tentang Tuhan yang baik mendampingi saya, tetapi dia Tuhan yang berkuasa untuk menguatkan saya. Dengan kata lain, Paulus berkata, Tuhan itu ada di sampingku dan bukan hanya hadir, bukan hanya ada, tetapi dialah yang membuat aku kuat hari ini. Dialah yang membuat aku mampu berdiri di atas 2 kakiku hari ini. Dialah yang membuat aku bisa sabar hari ini. Dialah yang membuat aku dihiburkan hari ini. Dialah yang membuat aku dibebaskan rasa sakit hari ini. Dialah yang membuat aku mampu hari ini. Dialah yang membuat aku percaya bahwa masa depan itu ada. Tuhanlah yang menguatkan. Tuhanlah yang menghiburkan. Tuhanlah yang memampukan. Tuhanlah yang mengangkat. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang menenun masa depan. Tuhanlah yang memberi pengharapan. Tuhan, dia bicara tentang Tuhan yang mendampingi dan menguatkan. Nomor 3, bagaimana dia berurusan dengan kemalangan. Bagaimana dia berurusan dengan ketidakberuntungan. Daripada Anda sekedar menyalahkan orang. Gara-gara lu, gara-gara lu, gara-gara lu, gara-gara ini, gara-gara itu. Ini yang Paulus lakukan. Lihat ayat 18. Ayat 18 ketika dia berurusan dengan kemalangan. Paulus berkata sama-sama 1, 2, 3. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dan dia akan menyelamatkan. Dia berkata nomor 3, ketika aku mengalami ketidakberuntungan, sesuatu yang aku tidak kehendaki, kehilangan seseorang yang dicintai, kematian, sakit penyakit, kebangkrutan, kehilangan, pencurian, ini yang aku lakukan. Tuhan sanggup melepaskan dan menyelamatkan aku.
Berarti apa rahasia Paulus? Sehingga dia melewati setiap rasa sakit. Dan dia bisa menyelesaikan kehidupannya sampai akhir. Apa rahasianya? 3 hal yang dihadapi. Tapi kunci rahasianya cuma 1. Apa itu? Tuhan. Tidak ada yang lain. Waktu dia mengalami orang jahat, dia bilang Tuhan hakim yang adil. Waktu dia mengalami ditinggalkan kesepian, dia bilang Tuhan mendampingi dan menguatkan. Waktu dia mengalami ketidakberuntungan, dia berkata Tuhan yang melepaskan dan menyelamatkan. Apa rahasianya Paulus? Tuhan, 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 dan tidak ada yang lain. Dia hanya berkata, hanya karena Tuhan aku mampu. Hanya karena Tuhan aku bisa. Hanya karena Tuhan aku bisa melewati ini semua. Makanya Pak Jeff berkata, di akhir dari sebuah tahun yang lama, kita berkata puji Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kita tidak akan pernah menyelesaikan tahun yang lama kalau bukan karena Tuhan. Dan memulai sebuah tahun yang baru, kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Sebab kita pun tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa menjalani tahun yang baru dengan baik kalau bukan tanpa Tuhan. Ada banyak orang hari ini worship for the sake of worship, menyembah hanya karena penyembahan. Ada banyak orang hari ini datang ke ibadah for the sake of the service, hanya demi ibadah itu sendiri. Ada banyak orang belajar Alkitab for the sake of learning the Bible, hanya demi supaya dia belajar Alkitab. Maksud Pak Doni apa? Ada banyak orang menyembah hanya demi penyembahan. Maksud saya adalah ada banyak orang menyembah karena dia suka menyembah. Kenapa suka menyembah? Rasanya enak, Pak. Bulu kuduk berdiri, Pak. Sejak kapan hadirat Tuhan diukur dari bulu kuduk berdiri? Tetapi ini yang terjadi. Kalau Anda menyembah hanya karena Anda puas rasa senang dalam penyembahan, bukankah itu selfish? Menyembah for the sake of worship is selfish. Menyembah hanya demi supaya rasa senang dalam penyembahan, itu adalah egois. Anda datang ibadah, untuk apa Anda datang ibadah? Saya senang kalau tidak ibadah, Pak. Ada ibu-ibu di saya bilang begini, sebab kalau saya tidak datang ibadah 1 hari saja, ini badan tulang rasa remuk semua, Pak. Anda datang ibadah hanya supaya Anda senang. Bukankah itu egois? Kalau begitu pertanyaan saya, Anda belajar Alkitab demi apa? Supaya saya tahu banyak, supaya saya bisa jawab. Mengetahui, belajar Alkitab demi pengetahuan, itu keegois. Kalau begitu untuk apa saya menyembah? Berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa saya beribadah? Berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa saya belajar Alkitab? Berjumpa dengan Tuhan. Sebab inti dari seluruh kekristenan hanya satu. Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan, 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 dan Tuhan. Hari ini kalau Anda datang karena pendeta, Anda salah datang. Anda salah datang. Pengharapan Anda bukan pada pendeta. Pendeta bukan juru selamat Anda, sebab pendeta tidak pernah mati untuk Anda. Pendeta bukan sumber pertolongan Anda, sebab pendeta tidak pernah mati untuk Anda. Pendeta bukan sumber penghiburan Anda, sebab pendeta tidak pernah mati untuk Anda. Hanya ada satu pribadi yang pernah mati untuk semua orang, dan dialah juru selamat semua orang, dialah sumber pertolongan semua orang, dialah sumber penghiburan semua orang, dialah sumber berkat semua orang, dan hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya semua menjadi pusat kehidupan kita. Tuhan. Untuk apa Anda datang? Untuk apa Anda menyembah? Untuk apa we give the best? Kalau bukan hanya untuk diri kita sendiri, selalu untuk diri sendiri, egois. Tapi bukankah kita give the best? Sebab kita tahu kita bukan melayani diri sendiri. Kita melayani satu pribadi yang lebih besar daripada Anda dan saya. Tuhan. Berhenti apa lanjut? Mikir dulu. Marah sama Benny, jangan sama saya. Hari ini saya mau kita kembali lagi pada fokus. Hanya Dia. Hanya Dia. Pertanyaan Paulus yang ketiga. Paulus bertanya nomor 1, do you still fight? Pertanyaan Paulus nomor 2, will you finish it? Dan pertanyaan Paulus yang ketiga, dia berkata, dan aku telah memelihara iman. Pertanyaan Paulus nomor 3 adalah in the end, pada akhirnya. What left? Apa yang tersisa?
Anda mungkin tidak mengerti pertanyaan saya yang ini, tapi izinkan saya cerita salah satu sesi konseling saya. Satu kali kembali lagi saya diundang oleh seorang ibu keluarga kaya. Dia datang ke rumah dan dia berkata, Pak Doni tolong jadi mediasi antara saya dan suami saya sebab ada pertengkaran antara dia. Dan dia berkata, pertengkaran kami sebenarnya sepele. Pak Doni kalau dengar, Pak Doni mungkin akan ketawa. Pak Doni berkata sinetron banget, tetapi itu yang terjadi sama saya. Dia berkata sebenarnya ada sedikit pertengkaran dari kecil dan kemudian menjadi besar sebab saya sangat tidak nyaman hari ini. Suami saya sudah kerja begitu banyak dari pagi sampai malam sehingga menurut saya dia lebih banyak berduaan dengan sekretarisnya daripada dengan saya. Dia lebih banyak ketemu dengan karyawannya daripada ketemu dengan anak-anak kami. Dan saya merasa sangat tidak nyaman. Saya tahu dia bos, harusnya dia bisa mengatur waktu dan sebagainya. Akhirnya saya datang ke rumah mereka. Sang istri mengatakan demikian, sang suami tentu saja membantah dengan alasan klasik. Anda pasti tahu, sang suami berkata, tapi saya kerja keras banting tulang buat kebahagiaan kalian. Kamu gak mungkin bisa pergi dengan teman-temanmu kalau saya tidak kerja keras banting tulang untuk itu. Anak-anak kita tidak mungkin hidup nyaman, mewah, bagus, pendidikan luar biasa. Kalau bukan karena semua kekayaan yang saya dapatkan dari usaha pekerjaan saya. Dan singkat cerita kembali lagi mereka berdebat di depan saya. Tidak mau panjang lebar, di akhir dari sesi konseling saya bilang kepada sang suami, Bapak, saya tidak membela istri Anda walaupun saya diundang istri Anda. Tapi percayalah saya tidak mencoba untuk membela istri Anda. Tapi saya mau bertanya satu hal sebelum saya selesai. Dia bertanya apa Pak? Saya berkata saya boleh bertanya pada Anda. Tadi Anda berkata bahwa Anda bekerja demi kebahagiaan keluarga. Dan dia berkata ya. Iya kan Pak? Mereka itu gak tahu bersyukur dia bilang. Mereka hidup rumah mewah sementara orang lain hidup rumah bobrok. Mereka makan enak, mewah di restoran mewah sementara orang lain bahkan kelaparan. Itu semua karena saya kerja keras demi kebahagiaan mereka. Kenapa mereka tidak bersyukur? Dan saya kemudian bertanya, setuju Pak, tapi ini pertanyaan saya. Kalau Anda bilang betul, Anda bekerja keras demi kebahagiaan mereka. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau begitu kenapa mereka tidak bahagia? Bahkan ironisnya, apa yang Anda pikir membahagiakan mereka, justru menjadi sumber ketidakbahagiaan mereka. Anda lihat setiap orang ketika mulai bekerja, mereka punya idealismenya sendiri. Saya kalau bekerja, saya mau kumpul uang sebanyak-banyaknya, nitikari supaya saya tambah kaya, supaya kalau saya punya keluarga, saya bisa beri fasilitas yang bagus, pergi kapan saja liburan, kami bisa melakukan itu. Ada idealisme. Dan tanpa sadar, kesibukan waktu yang bekerja, persoalan seringkali menyerongkan idealisme kita. Saya percaya hampir sebagian besar orang yang mulai melayani Tuhan, dimulai dengan sebuah idealisme. Dibayar atau tidak dibayar, susah ataupun senang, saya akan melayani Tuhan. Bukan melayani manusia, melayani Tuhan. Setiap kita punya idealisme. Tetapi ketika tuntutan bertambah banyak, waktu mulai berjalan, popularitas mulai meningkat, persembahan mulai bertambah, idealisme seseorang menjadi serong. Dan tanpa sadar kita kehilangan yang esensi demi sebuah yang disebut aksesoris. Sebuah yang utama demi sesuatu yang kurang utama. Sesuatu yang paling bernilai kita hilangkan demi sesuatu yang kurang bernilai. Itu sebabnya Paulus bertanya pada setiap kita, kalau satu kali kelak kita mengakhiri semua sesi hidup Anda dan saya, what left? Apa yang akan tersisa, apa yang tertinggal dari kita? Dan Paulus berkata, I have kept my faith, aku telah mempertahankan imanku. Kenapa iman? Sebab ada pertanyaan dalam Alkitab, kalau anak manusia itu kembali ke muka bumi, masih adakah iman? Paulus bicara tentang sesuatu yang esensi. Bukan sesuatu yang aksesoris. Dia bicara tentang makanan pokok, bukan bumbu. Persoalan dengan kita adalah selalu kita mencoba mempertahankan bumbu.
Dan ingat, Paulus yang sama adalah Paulus yang mengingatkan setiap kita bahwa satu kali nanti pekerjaan setiap orang akan diuji. Bagaimana cara Tuhan menguji pekerjaan setiap orang? Dia berkata dia akan mengirimkan api penyucian. Dan semua pekerjaan yang dibangun dengan kayu, dengan rumput kering, dengan jerami akan hangus terbakar. Sementara semua pekerjaan yang dibangun dengan emas dan batu permata akan dimurnikan. Pertanyaan saya adalah, apa itu emas dan batu permata dalam pemikiran Paulus? Sebab dia berkata pekerjaan yang dibangun di atas kayu kering, jerami, dan rumput kering akan menjadi arang dan abu. Tetapi pekerjaan, kehidupan, keluarga, rumah tangga, pelayanan yang dibangun di atas dasar batu permata dan emas, itu yang akan dimurnikan. Nah, pertanyaan saya adalah, apa itu batu permata atau emas? Dia bicara soal dasar Yesus Kristus. Tapi bagaimana itu emas dan batu permata dalam pemikiran Paulus? Satu kali ada satu ayat Roh Kudus ingatkan pada saya, 1 Korintus 13 ayat 13, dan kalimat 1 Korintus 13 ayat terkenal dimulai dengan kalimat ini, dan yang tinggal dan waktu saya baca, tinggal, Roh Kudus bilang baca lagi, tinggal, baca lagi, tinggal, baca lagi. Berarti dalam seluruh kehidupan manusia hanya 3 hal yang akan selalu tinggal. Hanya 3 hal kalau api penyucian itu datang yang hanya akan bertahan. Sama seperti orang Majus, jangan-jangan memberi 3 jenis persembahan kepada hari kelahiran Yesus di Natal yang pertama. Jangan-jangan setiap kita punya kesempatan untuk memberi 3 permata kepada Yesus di akhir dari seluruh sesi hidup kita. Iman, harap. Pekerjaan yang tidak lagi dibangun dengan iman akan jadi arang dan abu. Keluarga yang tidak lagi dibangun dengan kasih akan jadi arang dan abu. Pelayanan yang tidak lagi dibangun dengan iman dan kasih akan menjadi arang dan abu. Popularitas yang tidak dibangun dengan iman, kasih, dan pengharapan akan menjadi arang dan abu. Pekerjaan yang tidak dibangun dengan pengharapan pada Tuhan, hanya berharap pada kekuatan sendiri, akan jadi arang dan abu. Rumah tangga yang sudah tidak punya cinta akan menjadi arang dan abu. Pelayanan yang tidak dibangun pada kasih pada Tuhan, iman pada Tuhan, pengharapan pada Tuhan akan jadi arang dan abu. Satu kali waktu Anda buka peti hati kita, jangan-jangan waktu Anda bawa pada Yesus, Anda buka, Anda kaget. Saya taruh pekerjaan saya taruh karir saya taruh popularitas saya taruh semua kesuksesan saya taruh keberhasilan saya. Kenapa yang muncul arang dan abu? Sebab jangan-jangan itu semua Anda bangun bukan di atas dasar iman, harap, dan kasih. Tinggal 3 hal ini. Selalu kalau api penyucian datang hanya akan tersisa tinggal 3 hal. Mari kita evaluasi apakah hidup kita dibangun pada 3 hal ini. Iman, harap, dan kasih. Intip peti hati Anda hari ini. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya berdoa servant heart bukan hanya sekedar slogan ditaruh di dinding. Tapi benar-benar waktu Anda buka, the heart of a servant pada Yesus Kristus menjadi fondasi yang membangun seluruh pekerjaan kita. Gereja bisa menjadi besar tanpa iman. Gereja bisa menjadi besar hanya dengan entertainment. Gereja bisa menjadi besar seringkali tanpa kasih. Sebab gereja bisa menjadi mewah dengan donatur dan donasi yang besar. Tetapi gereja yang bertahan bukanlah gereja entertainment. Gereja yang bertahan
bukanlah gereja yang dibangun oleh donasi dari para donatur kaya. Gereja yang bertahan adalah gereja yang dibangun di atas iman, harap, dan kasih. Mari kita datang pada Tuhan, kita bangkit berdiri. Shana mayanamo, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami datang, sujud menyembah. Inilah yang ku punya, hati hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat, mau setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hari ini apabila Anda datang dan Anda periksa hidup Anda, seringkali saya temukan dan saya tahu ada rumah tangga masih tinggal dalam satu rumah, tidur dalam satu ranjang, tetapi sudah tidak pernah ngomong sama sekali antara suami dan istri. Hari ini Anda kehilangan, Anda punya rumah tangga, Anda punya keluarga, but you lost the love. Anda kehilangan kasih di dalam rumah tangga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Wahyu pasal 2 kepada jemaat Efesus ketika mereka kehilangan kasih mula-mula, dia berkata, lihatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Betapa dalam engkau jatuh. Betapa dalam. Mereka masih punya aktivitas, tetapi mereka kehilangan yang esensi. Dan saya takut kita pun masih sama. Kita hidup dalam romantisme dengan Tuhan, tetapi kita tidak lagi punya cinta pada Tuhan. Maaf, mohon maaf. Pelacur menjual romantisme, tetapi pelacur bukan istri yang mempunyai cinta. Mereka servis bagus, mereka perlakukan dengan bagus, mereka candlelight kalau perlu, kalau dinner. Mereka jual romantisme sebab mereka tidak bisa memberi cinta. Saya takut seringkali ada banyak orang dengan Tuhan hanya berromantisme dengan Tuhan. Kita bilang ini untuk Tuhan, kita bilang itu untuk Tuhan, tetapi kita lakukan semua tanpa lagi cinta, tanpa lagi iman,
tanpa lagi pengharapan. Anda mungkin datang hari ini, Anda hanya datang dan Anda tidak punya pengharapan. Saya percaya Tuhan mau jamah Anda supaya Anda pulang dengan pengharapan dari Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ada di sini, mau jamah Anda supaya Anda punya pengharapan dengan hidup ini. Anda bangkit kembali, Anda kembali bukan karena self motivation, bukan karena motivasi diri, tetapi karena Roh Kudus Sang Penghibur bekerja di tengah-tengah Anda. Angkat dua tangan Anda, terima Roh Kudus, terima. Biarkan Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Berhubungan pribadi dengan Dia, berseru pada Dia. Tuhan, kuncinya hanya satu, kata Paulus, Tuhan. Hari ini Anda harus ketemu Tuhan. Kalau tidak, Anda tidak akan punya masa depan. Hari ini Anda harus berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Berseru, panggil namanya Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jangan biarkan ibadah hari ini adalah ibadah tanpa Tuhan, tapi ibadah hari ini adalah ibadah di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Khotbah hari ini bukan cuma khotbah menyenangkan telinga, tapi hari ini, khotbah hari ini biarlah membuat Anda berlari pada Tuhan. Panggil Dia, cari Dia, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biarkan Roh Kudus jamah, biarkan Roh Kudus bekerja. Yesus Tuhan, 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 Yesus Tuhan. Biarlah mulai hari ini tidak ada ibadah tanpa air mata, tidak ada ibadah tanpa jamahan Tuhan, tidak ada ibadah tanpa mujizat. Sebab hari ini mulai dari sekarang kita cari Tuhan, 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 Tuhan. Berseru pada Dia, berseru Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran sampai. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemana akan ku bawa Haleluya. Hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kemana akan ku bawa? Kemana akan ku bawa? Hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi, kemana akan ku bawa? Saya undang petugas-petugas. Kemana akan ku bawa? Hati yang menyembah, oh, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kebenaran firman-Mu yang luar biasa datang bagi kami, Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang sudah kami dengar itu tertanam di dalam hidupan kami. Firman